Oke, saya balikan sebentar dulu ya. Nah, Anda lihat ini ya. Nah, ini ada seseorang, namanya itu adalah Gus Leman ya. Nah, berkata bagaimana ini dimasukkan di dalam media, di dalam satu ini ya, namanya Portal Jateng, dinilai picu perpecahan. Gus Leman datangi Bareskrim. Bahas tayangan Edis TV. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa kalau orang Islam membahas agama Kristen itu tidak memicu perpecahan, tidak menimbulkan sesuatu yang seperti ini. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kok dinilai picu perpecahan? Pertanyaan saya, umat Islam mengidap penyakit apa ya? Enggak kan? Nah kan? Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tentang Edis TV yang telah dilaporkan oleh Gus Leman, ya, bahkan sampai ke Dubes Belanda waktu itu kalau nggak salah ya, atau Dubes Amerika gitu ya, yang ada di Indonesia. Rencana mereka supaya mereka pulangkan Edis TV secara terpaksa. Nah, ada yang aneh di sini karena beberapa Islam yang kemudian diskusi dengan Edis TV menanyakan hal itu. Kenapa kalau Islam seperti Donditan, Ahmad Kainama, Yaya Waloni, Ipung Atria, Ustaz Somad, ya, dan lain-lain Islam-Islam yang lain, ya, kelompok-kelompok gitu ya, membahas Kristen itu dianggap dakwah dan tidak memicu perpecahan. Tapi kenapa kalau sebaliknya justru dianggap bahwa Edis TV memecah belah gitu ya? Padahal kita lihat waktu itu Zakir Naik difasilitasi oleh Wapres ya, Yusuf Kala itu ya, dan menggunakan fasilitas umum untuk membahas apa? Membahas kekristenan kawan-kawan sekalian. Gitu ya. Itu boleh. Tapi kenapa kalau Kristen yang kemudian menyiarkan agamanya nggak boleh? Atau ketika Kristen membahas Islam itu dipenjarakan, dianggap sebagai penista agama. Padahal Kristen dan Islam itu sama-sama agama syiar, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, mari kita simak seperti apa diskusi Edis TV berikut ini. Oke, saya balikan sebentar dulu ya. Nah, Anda lihat ini ya. Nah, ini ada seseorang, namanya itu adalah Gus Leman ya. Nah, berkata bagaimana ini dimasukkan di dalam media, di dalam satu ini ya, namanya Portal Jateng, dinilai picu perpecahan. Gus Leman datangi Bareskrim. Bahas tayangan Edis TV. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa kalau orang Islam membahas agama Kristen itu tidak memicu perpecahan, tidak menimbulkan sesuatu yang seperti ini. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kok dinilai picu perpecahan? Pertanyaan saya, umat Islam mengidap penyakit apa ya? Enggak kan? Enggak kan? Ya, oke. Jadi prinsipnya seperti Anda yang bilang itu sebenarnya bukan untuk menyebut agama Anda. Jadi maksudnya itu harus kita pahami semua yang pernah ada yang diceramahi atau jenis ada yang dibilang jenis yang lain-lainnya. Jadi maksudnya itu seluruh umat-umat yang atau dan pendukungnya itu supaya tidak pindah tempat agama yang lain. Kalau gimana? Ini bahasanya agak sedikit sulit sebentar. Saya harus konsentrasi sebentar. Saya harus konsentrasi penuh. Coba omong lagi, Pak, silakan. Saya nggak ngerti bahasa Anda itu agak sedikit sulit, coba. Coba lagi. Itu yang maksudnya itu seperti Anda yang dibilang tadi itu sebenarnya larinya bukan di situ. Tapi maksudnya itu supaya tidak sampai larinya pergi beragaman orang Kristen. Nah, itu maksudnya yang Anda bilang tadi itu. Bukan untuk menyebut agama Anda. Seperti itu. Saya coba memahami. Baiklah, oke. Jadi menurut Anda
alasan dari umat muslim itu suka sikit-sikit lapor itu adalah karena adanya sebuah ajakan atau adanya sebuah dikhawatirkan umat Islam pindah agama masuk Kristen itu. Coba maksudnya apa dibilang tadi? Maksud Anda, umat muslim khawatir akan umat-umat yang nanti murtad dari Islam lalu masuk Kristen gitu? Ya, seperti itu tujuannya. Oke. Lalu bagaimana sebaliknya ketika umat muslim seperti Zakir Naik, Donditan dan kawan-kawan berceramah supaya orang-orang Kristen masuk Islam? Kenapa itu boleh? Sementara sebaliknya nggak boleh. Ya, karena itu kan untuk mengajak melalui jalan yang lurus itu, bukan melalui untuk kitab Anda. Seperti itu. Baik, gini loh. Yang saya heran gini. Sebenarnya kan sama gini Bang ya. Sama. Kalau orang Islam mengajak orang-orang Kristen masuk Islam karena menurut orang Islam itu adalah jalan yang lurus. Ya. Sebaliknya juga sama. Ada orang Kristen mengajak orang Islam supaya masuk Kristen karena menurut orang Kristen itu ajaran yang benar. Cuman yang menjadi masalah kenapa yang satu ketika orang Kristen ngajak orang Islam masuk Kristen itu membuat picu perpecahan, sementara yang orang Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu tidak. Ini kan yang disebut dengan yang namanya standar ganda. Mana? Tapi kalau menurut saya bukan lari seperti itu, tidak larinya seperti situ. Terus? Jadi mungkin kalau Anda bisa di bawah, contohnya jenis orang Islam bisa kok pengaruhin orang Islam masuk pergi agama kafir seperti itulah. Ya tergantung dari diri saja, terserah aja begitu. Iya, tetapi kenapa kok dikatanya dinilai picu perpecahan? Tapi larinya tidak kalau pernah Anda mengatakan terserah saja, ya namanya kan dakwah. Masa mau kita larang-larang? Sebentar. Sebentar Bang, tenang Bang. Masa mau kita larang-larang orang Islam berdakwah, mengajak orang masuk Islam? Ya nggak apa-apa, orang itu ajaran agamanya kok. Nah, jangan salahkan juga ketika saya orang Kristen mengajak mempengaruhi mengaruhi seseorang supaya masuk Kristen. Kan memang ajaran saya juga. Tetapi kenapa tidak adil begitu? Hanya satu belah pihak saja yang boleh. Nah, gimana? Masalah keadilan antara pengaruh dengan pengaruh itu sama yang lainnya itu kan sangat jauh bedanya juga. Seperti itu. Tapi orang tidak pahami segala. Sedangkan Anda walaupun Anda 13 tahun pelajari Al-Quran, saya bilang belum Anda paham semua itu, belum. Saya percaya itu. Karena Anda selalu sebelum kita bukan ke situ bahasanya, kita bukan ke situ. Bahasanya itu begini loh. Iya, karena larinya di situ karena Anda bisa merotak dari Islam. Itu saya mengatakan seperti itu. Nah. Berapa? Merotak. Halo. Kenapa sepi suaranya? Ini dia ini. Kayaknya kita harus menggunakan ilmu kanuragan untuk memahami kata-katanya. Tidak seperti ini. Itu orang mungkin tidak pernah tahu itu nama akidah itu susah juga. Anda tahu itu artinya akidah itu? Tidak ada niatnya orang Muslim untuk kasih belah umat, tidak ada. Cuma yang kasih belah itu bagi orang yang Kristen. Mendengarkan Al-Quran. Oke, saya sarankan kepada Anda Samsul Hakim, coba Anda hadapi bom-bom dulu. Anda cocoknya sama dia ini ya. Seperti itu, karena ilmu Anda ini tingkat kanuragan Anda udah tinggi nih. Sehingga saya kekurangan energi untuk menangkap apa maksud pesan Anda, karena bahasa Anda ini sangat-sangat tingkat tinggi. Gimana? Apa bahasa Arabnya itu coba saya mau tahu. Yang pernah aku bilang tadi itu. Yang Anda bilang tadi itu, yang mana bahasa Arabnya coba saya dengar. Kan Anda pengalaman segala-gala ayat yang berada dalam Quran. Pengalaman segala-gala ayat yang ada dalam Quran gimana maksud Anda ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kerja Anda mengaku sudah hafal semua itu ayat yang ada dalam Quran. Tidak ada, gini, dengarkan. Tidak pernah saya dapati. Tidak pernah saya dapati ada satu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ada.
Mana orangnya? Kalau ada kesini coba sini berdiskusi dengan saya. Sedangkan jawaban saya itu yang kemarin Julu itu ndak kau jawab langsung kasih turun. Pernah itu kemarin Julu? Mana? Yang mana? Ada kemarin Julu, kemarin Julu itu. Kemarin Julu apa sih ini? Ada itu. Saya suruh. Oke lah, baiklah. Di bawah dulu Samsul Hakim. Aduh, Samsul Hakim ini berat. Selamat siang Edis, bagaimana kabar? Siang, Al-Fakir jalan pulang. Silakan. Kamera Anda nyalakan dulu. Masih ingat saya nggak, Bang? Lupa ingat saya. Ini yang mana ya? Dulu Pak waktu dipukul dari belakang itu, Bang. Oh, Waktu ini Anda toh. Oh, sudah bermetamorfosa jadi seperti ini. Oh iya. Dulu kita lagi debat, diskusi asik-asik, lalu ada tangan malaikat dari belakang. Itu setahun yang silam kalau nggak salah ya. nggak sampai, Bang, baru 5 bulanan kalau nggak salah. Oh, lebih. Setahun yang silam itu. Pada waktu bulan puasa itu, Bang. Kejadian itu. Iya, kan ini udah mau bulan puasa lagi kan? Itu bulan puasa. Iya. Ya, apa yang mau Anda sampaikan ini Al-Fakir jarang pulang? Yang tadi itu siapa, Bang, yang cowok tadi yang diskusi itu? Pak Git, ya? Pak Git. Ya, itu bagus diskusinya itu, Bang. Terbuka pemikirannya. Dan juga begini Al-Fakir jarang pulang. Anda ini kan dari Madura ini Begini Al-Fakir. Kita tahu ya bahwa selama ini kan terjadi perdebatan kan, diskusi lintas agama kan. Betul? Iya, betul. Nah, tetapi yang sangat memprihatinkan ini ketika orang-orang Islam ya, saya nggak bilang semua ya, oknum. Iya. Jadi mereka itu hanyalah oknum-oknum saja, begitu. Tapi ya banyak gitu loh. Jadi bahkan saking tidak terhitungnya itu pernah diadakan acara khusus ngomong-ngomongin orang Kristen. Jadi acara itu diadakan oleh banyak ormas-ormas Islam. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada Dewan Masjid Indonesia, itu diketuai oleh Wapres, Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan juga banyak ormas-ormas Islam. Pada waktu itu mereka mengundang seorang penceramah asal India, namanya itu Zakir Naik. Nah, itu yang nonton pada waktu itu di Stadion Patriot di Bekasi, itu 40.000 manusia yang nonton. Orang Muslim itu. Kalau dibilang oknum, tapi kok banyak. Nah, disitulah mereka, dan itu disiarkan langsung di media-media begitu ya, dan mereka di situ bahasin agama Kristen gitu. Dibukalah Alkitab pasal segini, Injil ini, Yohanes begini, wah dikatakan sesungguhnya Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang diserupakan. Pokoknya dimasukkanlah pemahaman-pemahaman Islam begitu. Nah itu kalau kata orang Islam itu namanya itu adalah syiar dan dakwah begitu. Dan itu tidak memicu perpecahan. Justru itu adalah bentuk silaturahmi begitu. Nah, beda halnya kalau Zakir Naiknya diangkat begitu, ditarik begitu, dipindahin ke India, nah diganti orang Kristen. Cuing, berubah seketika gitu jadi orang Kristen yang bahas-bahas agama Islam. Oh, itu. Kamu memecah belah persatuan dan kesatuan. Kamu menimbulkan perpecahan dan membuat kegaduhan. Menurut Anda kenapa bisa begitu? Silakan. Ya, artinya kalau begini ya, Bang. Artinya kalau orang Kristen kalau orang Islam bahas-bahas orang Kristen itu bebas kan begitu, Bang ya. Bila orang Kristen merespon atau melakukan serangan balik langsung dikatakan memecah belah begitu banyak. Menurut Anda apa sebabnya itu? Ya sebabnya karena memang mereka itu terlalu fanatisme. Terlalu fanatik, Bang. Pemikirannya sempit, tidak terbuka, Bang. Padahal di Al-Quran itu banyak sekali membicarakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan Majusi. Di beberapa surah itu dikatakan, Bang, seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, niscaya mereka mendapatkan kebajikan. Itu ayat yang ada di Al-Quran. Dan masih banyak lagi, Bang. Ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab itu banyak sekali di Al-Quran. Cuman mereka itu sebagian Islam itu menolak ayat itu, Bang. Tidak mau toleransi. Gitu, Bang. Pokoknya kalau yang non muslim wajib gitu ya. Iya.
Oke, lalu apa ini pesan Anda kepada saudara-saudara Muslim Anda yang demikian itu? Ya, pesan saya itu jangan terlalu fanatisme. Yang ada di Al-Quran itu kita amalkan, yang tidak ada jangan dibuat-buat. Itu Bang pesan saya, Bang. Ah, itu cium-cium batu karap emangnya ada dalam Quran? Kalau itu adanya di hadis, Bang. Kalau di Al-Quran enggak. Oke, berarti menurut Anda itu tidak perlu diamalkan? Ya, kalau saya pribadi kalau mencium batu saya pun tidak pernah, Bang. Oke, baiklah ya, baik. Oke, mungkin ada pesan lagi yang mau Anda sampaikan kepada saudara-saudara Muslim Anda? Enggak ada, cuman itu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Salam kepada teman-teman dari Madura ya. Banyak nih penonton saya dari Pulau Madura. Oke, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang Al-Fakir.